Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas organ utama dan organ aksesori. Organ utama adalah saluran yang dilalui bahan makanan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesori adalah organ tambahan yang membantu pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Mari kita pelajari satu persatu. Mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Gigi berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Lidah berfungsi untuk mengecap makanan, dan pada air liur atau saliva mengandung mukosa sebagai antibakteri, dan terdapat enzim amilase atau petialin yang akan memecah amilum menjadi maltosa. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dicerna di dalam mulut akan berbentuk bolus, kemudian menuju ke kerongkongan atau esofagus. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalannya makanan dari mulut menuju ke lambung. Pada kerongkongan terjadi gerakan meremas yang mendorong bolus atau makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini dikenal dengan istilah gerak peristaltik. Kemudian makanan menuju ke lambung. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, dengan otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, sedangkan secara kimiawi, bolus akan tercampur dengan getah lambung, di mana dalam getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida bersifat asam, berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan memecah protein menjadi pepton, dan renin akan mengendapkan kasein dalam air susu. Kemudian makanan menuju ke usus halus. Panjang usus halus kita sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa, dan tripsin mencerna protein menjadi asam amino. Getah empedu dihasilkan oleh hati, berfungsi mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Kemudian, ini adalah proses penyerapan di ileum atau absorpsi, di mana di sini untuk zat-zat makanan atau sari makanan yang berupa glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral akan menuju ke seluruh tubuh dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan sari makanan yang berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan menuju ke hati diedarkan oleh pembuluh getah bening. Setelah sari-sari makanan diserap atau mengalami proses absorpsi, sisa makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar kita kurang lebih panjangnya adalah 1 meter, di mana usus besar terdiri atas 3 bagian, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, di mana di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu.
atau istilahnya adalah sekem. Pada ujung usus buntu terdapat apendik yang berisi sel darah putih yang berfungsi sebagai imunitas. Fungsi usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Pada usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan juga menghasilkan vitamin K dan vitamin B12. Kemudian sisa makanan akan keluar melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Proses pengeluaran zat sisa makanan atau feses dikenal dengan istilah defekasi. Demikian tadi adik-adik materi sistem pencernaan pada manusia. Kemudian untuk post-testnya silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Apa tujuan kalian disuruh cuci tangan sebelum makan? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Demikian pembelajaran pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.